Everybody asking how we doing, say we good. Don't need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Rahmawati dengan NIM 212094. Di sini saya akan membahas tentang audit sumber daya manusia untuk memenuhi mata kuliah audit sumber daya manusia. Audit SDM adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam suatu perusahaan, menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Kerangka kerja audit SDM. Kerangka kerja audit SDM menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Di dalam hubungan ini, audit menilai dukungan SDM terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan di dalam memberdayakan dan melibatkan SDM, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, tujuan audit SDM. Tujuan audit SDM adalah mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan, penilaian terhadap permasalahan organisasi agar sasaran fungsional dan tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya, manfaat audit SDM. Di dalam manfaat audit SDM ada beberapa manfaat. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi mengedepankan sumber daya manusia sebagai organisasi. Yang kedua, mengingatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan prosesialisme yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan teknik sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah sumber daya manusia yang kritis. Yang ketujuh, memastikan ketaatan yang tepat waktu terhadap ketentuan legal. Yang selanjutnya, mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur personalia yang efektif. Yang terakhir, menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan-perubahan yang dibutuhkan di dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, proses audit sumber daya manusia. Di sini ada beberapa proses audit sumber daya manusia, terdiri atas 6 langkah. Langkah yang pertama, mengkomunikasikan gagasan dan makna audit sumber daya manusia dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh, serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. Yang langkah kedua, memilih personalia dengan berbagai keterampilan dengan menyusun tim audit, serta memberikan yang dibutuhkan. Langkah yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. Langkah keempat yaitu menyiapkan laporan audit bagi para manajer, lini, dan evaluasi Departemen Sumber Daya Manusia. Langkah yang kelima yaitu membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjutkan hasil evaluasi. Langkah yang terakhir yaitu memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Tantangan dalam audit SDM. Ada beberapa tantangan dalam audit SDM. Yang pertama, data yang tidak lengkap atau tidak akurat, mengalami kesulitan dalam mendapatkan data yang diperlukan. Yang kedua, resistensi dari staf. Resistensi atau ketidakpercayaan dari staf terhadap proses audit. Yang ketiga, sumber daya terbatas. Keterbatasan sumber daya dalam melakukan audit yang komprehensif.
Yang terakhir, perubahan regulasi. Perubahan dalam undang-undang dan regulasi yang dipengaruhi kebijakan SDM.